Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wa nawwara qulubana bi nuril ilmi wa hidayatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Fawzi Al-Karam Ustaz Dr. Habib Abdullah Al-Haddad, segenap seluruh pengurus DKM Masjid Al-Fawzi, Bapak Anton, yang kami hormati jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur hadat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini kita bisa hadir melaksanakan salat tarawih. Ini salat tarawih yang terakhir atau bukan? Berarti besok udah takbiran, insyaallah. Atau apa, ada yang sudah salat lebaran dulu, salat idul fitri dulu kan, jamaah aulia gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Ini kalau saya lihat ini Masjid Al-Fawzi malam terakhir ini kayak penuh, masih penuh nih. Kalau di masjid saya mah udah tinggal sisa-sisanya Pak. Tinggal res-resannya aja. Tinggal 2 sat ya. Alhamdulillah ya, makin hari makin maju jamaahnya ya. Ini semua yakin pada seleksi alam semua nih. Saya yakin insyaallah semoga kita yang hadir di sini semuanya bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya. Hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita puasa udah hampir mau selesai. Senang apa enggak? Senang apa sedih? Sedih. Ada yang senang, ya. Ada yang senang juga, ada yang sedih. Dan campur-campur enggak? Ya, campur-campur. Soal ini farhatan 'inda iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa itu memiliki 2 senang ya. Senang mau Idul Fitri ya. Senang ketika nanti bertemu dengan Rabbnya ya. Alhamdulillah ya, kita ini senang ya, insyaallah nanti juga senang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segala aktivitas kita, hidup kita di dunia ini, mulai dari bangun pagi kita kerja, ibadah, tujuannya harus tidak lain tidak bukan cuma senang doang, ngebahagiain, cari kesenangan, cari kebahagiaan. Cuma kalau kita nyarinya kebahagiaan dunia, itu sifatnya fana, batas sementara. Yang kita kumpulin cuma kesenangan dunia, buat kebahagiaan dunia doang, itu cuma sementara. Rumah yang kita punya bakal nanti kita tinggalin. Tapi kalau kita orientasinya kebahagiaan akhirat, khalidina fiha, kekal, abadi. Dalam kitab Nasaihul Ibad di Syekh An-Nawawi Al-Badani, situ dijelaskan alamatus sa'adah arba'ah, tanda-tanda kebahagiaan. Tanda-tanda orang bahagia itu ada 4. Apa yang pertama? Dzikrul dzunubil madhiyah, ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa yang pernah kita lakukan.
baik itu sengaja ataupun yang tidak sengaja. Kadang ada dosa yang kita nggak merasa, tapi itu bisa nyakitin orang lain. Apa contohnya? Ini kalau kita lagi berduaan, lagi bersama teman, ya, lagi ngobrol, kita tutup mulut, kita tutup hidung, tutup hidung. Kira-kira lawan bicara kita itu tersinggung apa enggak? Ya, tutup mulut, tutup hidung. Ya. Kira-kira tersinggung apa enggak? Tersinggung. Wah, ini jangan-jangan saya bau lagi. Padahal cuma tutup hidung doang. Ya. Jangan-jangan kata teman yang di samping, jangan-jangan teman saya ini bau lagi. Ngerasa tersinggung lantaran kita sambil bicara nutup hidung. Tuh begitu. Ya. Padahal bukan emang bau, misalkan gitu. Walaupun padahal benar gitu. Ya pura-pura aja, pura-pura tahan. Gitu. Maka kita disunahkan wangi. Ya. Ada ulama Syekh Abu Hatim Al-Asam, ya, mufti di zamannya. Dia ini ulama, banyak ya orang konsultasi sama beliau, Syekh Abu Hatim Al-Asam. Nah, suatu ketika ada ibu-ibu yang mau konsultasi tuh, kentut di depannya, kentut di depannya. Apa kata ibu-ibunya itu? Wah, jangan-jangan nih Pak Ustadz dengar nih, nanti komen, ntar komen saya malu nih. Tapi apa sikap Abu Hatim, Syekh Abu Hatim Al-Asam? Syekh Abu Hatim Al-Asam, dia pura-pura tuli, pura-pura budak. Ya. Apa bu? Aku suaranya agak dikasih lagi. Pura-pura budak. Biar apa? Biar si ibu ini nggak merasa malu. Ya. Jadi jangan mempermalukan di depan umum. Ya. Itu buat menyakiti orang lain. Maka ada tips, cara gimana kalau kentut, ya nggak terasa nggak terdengar sarut. Ya, caranya itu kentutnya barengin sama batuk. Jadi kentut tuh. Nah itu kentut tuh. Ya. Cuma mesti pas. Jangan batuk duluan kentutnya belakang. Nah, gitu. Malu juga itu. Jadi mesti ada tips and trick. Zikrul dzunubil mawdih. Ingat dosa. Dosa kita kepada Allah dengan cara bertobat. Ini ada dosa kita kepada orang lain, dosa kepada sesama manusia. Nah ini mau lebaran, bagus momennya. Ya, kita mau salah kek, mau kagak, minta maaf. Ya, minta maaf karena kita nggak tahu. Ya, ada kesalahan yang mungkin tidak kita sengaja kepada orang lain. Dan juga kita memaafkan orang lain. Karena salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan orang lain. Gimana caranya? Gimana cara kita biar plong sama saudara kita? Mudah memaafkan orang lain. Gimana caranya? Yang pertama, ingat, ya, ingat dosa kita, ya, kepada teman kita. Tuh, ya, ingat. Yang kedua, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, lupain kesalahan orang lain kepada kita. Yang keempat, lupain kebaikan kita kepada orang lain. Tuh, agar kita mudah memaafkan orang lain. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita
banyak mengingat dosa. Maka di antara fadilah kita ingat dosa, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kesempitan, segala kesulitan yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar, akan diberikan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kegelisahan yang kita miliki, man lazima istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah memberikan kepadanya dari setiap jalan kesempitan, kesulitan, maka Allah berikan jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kegelisahan, maka Allah berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan, Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tak terduga-duga. Ada kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kita kenal salah satu perumus mazhab Hambali. Beliau berdomisili di Irak, di Baghdad. Suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal mau coba sholat Isya di kampung-kampung, lagi kepengen aja. Setelah sholat Isya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal selanjoran gitu, gitu, tidur-tiduran. Tapi kata merebut, disuruh diusir itu. Pak, maaf Pak, kong, keluar jangan tidur di dalam masjid, kong. Di teras aja, untuk keluar. Nah, Imam Ahmad keluar itu, nyenderan di tiang masjid. Apa kata merebut? Nggak boleh juga. Kong udah malam, kong udah jam 11 malam, kong masjid mau ditutup. Akhirnya dipanggil tuh, di depan masjid ada tukang roti. Pak, mari Pak, mampir di kedai roti saya. Mampir itu. Terima kasih Bang, udah dikasih tempat. Terus abang tukang rotinya ngasih deh tuh kopi, makanan. Imam Ahmad bin Hanbal melihat tukang roti itu segala gerak-geriknya, segala langkahnya itu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Tadi ngaduk kopi, astagfirullah. Tadi ngaduk adonan roti, astagfirullah. Sendoknya jatuh, astagfirullah. Dilihat, dipantau sama Imam Ahmad. Bang, kenapa setiap Anda gerak-gerik langkah selalu mengucapkan istighfar? Apa kata tukang roti? Pak, ini dengan sebab saya selalu mengucapkan istighfar, segala doa, segala harapan saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Cuma satu yang belum. Saya pengen banget sama, kalau sekarang kan kamu ustaz yang masyhur, yang terkenal. Siapa itu? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak tahu kalau di depannya itu dia sendiri. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, semua doa-doa harapan sudah terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di depan ini adalah Ahmad bin Hanbal. Senang ya kan? Mungkin kalau dulu ada HP, masuk selfie dia. Sayangnya belum ada. Saking senangnya, alhamdulillah, langsung pelukan, langsung berburu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan sebab selalu senantiasa mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lantaran mengucapkan istighfar, hatinya tenang, bahagia. Tuh yang pertama,
Zikrul dzunubil madiyah. Tanda-tanda orang yang senang, orang yang bahagia di dunia wal akhirah, zikrul dzunubil madiyah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita bahas nanti di lain pertemuan ya Pak. Soalnya kasih waktunya 7 menit. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa memenuhi Ramadan di tahun berikutnya. Mohon maaf bila kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.